Penggunaan istilah sehat mental dan tidak sehat mental seringkali ambigu. Sehat mental sering dipahami dalam arti waras atau tidak gila. Sehat mental juga diartikan tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Berbeda halnya dengan tidak sehat mental atau sakit mental yang diartikan sebagai gila, tidak waras, atau juga tidak nyambung dengan lingkungan sekitar. Apakah sebenarnya kesehatan mental itu? Dan apa saja tanda-tanda seseorang dapat dikatakan sehat secara mental? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Setianingsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Halo sahabat analisa, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, 9,8 penduduk Indonesia yang berumur lebih dari sama dengan 15 tahun mengalami gangguan mental. Sebelum kita membahas tentang gangguan mental, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa kesehatan mental itu. Seringkali istilah kesehatan mental digunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental yang terkait dengan depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesehatan mental tidak sama dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan cara berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap kondisi yang baru. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki karena hal ini memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif, dan ini termasuk memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas untuk mengembangkan potensi diri dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. Apa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, gaya hidup, sosial ekonomi, hubungan keluarga atau teman, dan faktor lingkungan lainnya seperti infeksi perinatal, stres, dan pajanan terhadap bahaya lingkungan yang juga dapat menjadi faktor penyebab masalah kesehatan mental. Keterkaitan dari berbagai faktor ini bisa menjadi rumit dan dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor ini meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan mental. Apa tanda seseorang mengalami gangguan kesehatan mental? Seseorang mengalami gangguan kesehatan mental ditandai dengan perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Merasa cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan makan seperti cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak. Gangguan tidur seperti mudah mengantuk atau tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernafasan dan kaki gelisah saat tidur. Delusi yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Halusinasi yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Yang terakhir yaitu perilaku tidak wajar, seperti teriak-teriak yang tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala fisik, seperti sakit kepala, nyeri dada, dan sakit perut. Lalu, kapan harus periksa? Segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater bila Anda mengalami tanda-tanda di atas, terutama jika beberapa tanda-tanda tersebut muncul secara bersamaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Bila orang di sekitar Anda menunjukkan tanda gangguan mental, ajak dia berbagi dan bicara baik-baik mengenai tanda gejala yang dialaminya. Jika memungkinkan, ajak dia menemui psikiater. Apa saja contoh gangguan kesehatan mental? Yang pertama yaitu depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan yang biasanya yang hanya berlangsung beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi ini biasanya berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Skizofrenia atau gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan pikiran dan perilaku. Skizofrenia ini membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah gangguan kecemasan, yaitu gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu. Penderita gangguan kecemasan ini dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. 4. Yaitu gangguan bipolar, yaitu jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode lainnya. Yang kelima yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur seperti sulit tidur atau insomnia, mimpi buruk atau parasomnia, atau sangat mudah tertidur atau narkolepsi. Seperti quotes dari Charles Bukowski, "Nobody can save you but yourself, and you are worth saving. It's a war not easily won, but if anything is worth winning then this is it." Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda kecuali Anda sendiri, dan Anda layak diselamatkan. Ini perang yang tidak mudah dimenangkan, tetapi jika ada sesuatu yang layak dimenangkan, maka inilah saatnya. Beradaptasilah dengan segala perubahan dalam hidup Anda, dengan tetap produktif dan mengembangkan potensi diri dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Buat hidup Anda lebih berarti dan tentunya tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.